Ini gue mau cerita tahun 2013 gue sekolah di sekolah SMK di daerah Jakarta. Terus sekolah gue itu kan berbasis militer, juga sekolahnya tuh gabung sama rumah sakit. Dan yang putri wajib tinggal di asrama ketika kita kelas 1. Gue mau cerita pengalaman gue selama tinggal di asrama itu kurang lebih 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu banyak kejadian-kejadian yang gak terduga sih sebelumnya, kalau ternyata wah kejutan banget lah buat gue sekolah di situ kan. Pas gue kelas 1 itu gue itu sekolahnya kan bareng sama militer-militer juga. Terus kita tuh ada apel malam, ada PBB, terus ada juga apel pagi gitu kan. Nah ternyata pas kejadian ini tuh malam pertama kita di asrama saat mau apel malam. Jadi pas mau apel malam, temen gue ini si A ini mojok tuh, dia di pojokan kamar kan. Kita tanya kenapa A, tapi dia nggak mau jawab, dia diem aja, dia ketakutan gitu. Nah di pojok kiri ini ada temen gue juga, si M. Nah si M ini sambil ketawa-tawa sambil kayak mukanya tuh seneng, tapi ngeliatin si temen gue yang di pojok kanan itu. Nah, terus temen gue yang di pojok kanan itu si A, dia tuh ke kasur naik, kan jadi kasurnya tuh tingkat gitu kan, ada yang di atas ada yang di bawah. Dia naik ke atas, terus dia langsung buru-buru tutup selimut gitu mukanya. Nah si temen gue yang si M ini tuh resah, panik, nyariin kemana nih si A ini tuh, kemana gitu. Dia kayak yang takut banget kehilangan si temen gue ini. Awalnya kita kira oh mereka emang deket gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Pas makin kesini temen gue si A ini down. Terus dia akhirnya cerita sama temen gue yang dibilangnya tertua di asrama. Dia bilang gue nggak kuat mbak di sini. Kenapa? Terus dia akhirnya cerita kalau dia itu bisa ngelihat orang lain gitu yang bukan makhluk hidup. Terus dia bilang sebenarnya si M itu bukan si M itu cowok katanya gitu. Cowok siapa? Iya dia tuh suka sama gue, kata dia gitu. Masa sih? Udah jangan ngarang-ngarang. Nah akhirnya si M sama si A ini dipisah sama kakak kelas gue. Jadi si M di kamar kakak kelas gue, si A di kamar gue. Nah ternyata pas si M sama si A dipisah ini, si M-nya ngamuk, marah-marah tuh. Terus dia nyari gunting, udah hampir banget mau ditusuk ke lehernya itu. Tapi untung kan karena ada ibu asrama, ada kakak kelas. Akhirnya dia nggak jadi ngelakuin hal itu kan. Karena ibu asrama gue mungkin ngerti atau mungkin dia udah paham, udah tahu. Jadinya diketemukan lah si M dengan si A. Si M-nya seneng banget kalau ketemu si A, tapi si A-nya ini takut banget. Dia sampai kayak yang gemeteran, badannya nggak bisa gerak sama sekali, sampai ya gue harus apa kayak gitu kan, ya sampai bingung sendiri dia. Karena si M ini tuh bisa dibilang suka banget. Nah singkat cerita, udah pagi, temen gue si M ini bangun tidur, dia tiba-tiba nanya sama kita, kok kalian gak bangunin gue? Bangunin kenapa? Ya gue dari tadi tidur, kata dia gitu. Kenapa kalian gak bangunin gue? Nah si A ini takut ngelihat si M. Tapi si M nanya kan, lo kenapa? Lo takut liat gue? Kata dia gitu. Terus gak mau. Terus dia takut. Si temen gue si M itu malah kayak yang ikut stres juga, karena temennya ngejauh gitu. Temen deketnya kok malah ngejauh dari dia. Nggak tahu alasannya apa gitu, nggak tahu alasannya kenapa dia dijauhin sama temennya sendiri gitu kan. Nah terus temen gue si A karena takut sama si M ini,
dia maunya keluar sekolah, tapi kita tetap bujuk-bujuk, kita tetap, ayo lu harus kuat, lu harus bertahan, ini kita nggak lama kok di sini gitu kan. Gua nggak bisa, kata dia gitu, gua nggak bisa ngelanjutin sekolah di sini lah, kata dia gitu. Gue takut. Dia tuh ternyata nggak pernah mau jujur, dia punya pegangan gitu. Ya, jadi gue nggak ngerti sih, mungkin orang zaman dulu dia punya pegangan gitu. Jadi si pegangan dia itu kuat, si M ini juga kuat gitu loh. Temen gue itu akhirnya si A berhenti sekolah, nggak sekolah lagi. Sampai sekarang sih kayaknya dia udah ikut setaraan. Tapi kalau temen gue si M ini tetap ngelanjutin sekolah, tetap biasa-biasa aja, karena memang sebenarnya dia nggak tahu apa yang terjadi, sampai yang dia mau ambil gunting mau tusuk lehernya pun dia nggak tahu cerita itu. Akhirnya karena rasa makin penasaran sebenarnya ada apa sih di asrama kita ini gitu, kenapa asrama kakak kelas kita tuh tenang-tenang aja, kenapa kita yang isinya 30 orang tuh digangguin mulu, kenapa gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri nih nanya sama kakak kelas, salah satu kakak kelas gue tanya, kak kenapa sih kalau malam itu kita tuh kan lagi tidur, terus kita selalu ada yang gedor-gedor, terus selalu ada orang yang naik turun tangga. Jadi tuh ada tangga, di bawah tangga itu ada ruangan itu kayak ruang simulasi gitu, kayak tempat nyimpen buku-buku bekas, kayak nyimpen anatomi tengkorak manusia gitu, matras olahraga itu disimpannya di bawah situ. Tapi setiap malam itu, nggak setiap malam sih, misalnya kayak udah mau menjelang subuh itu kita selalu dengar suara orang tuh kayak baris gertak-gertakin sepatu. Kalau sepatu pantofel itu kan tebel, terus dia tuh kayak yang jalan di tempat, tapi disamperin sama kita tuh nggak ada gitu. Tapi tuh kalau pas kita ngejauhin dia makin kenceng, suaranya makin keras. Nah terus karena emang gua nggak percaya satu sumber ini doang, akhirnya gua coba nyari sumber yang lain. Akhirnya gue nanya sama guru gue yang alumni sekolah itu juga. Nah, gue kan angkatan 30 ke atas. Nah, ternyata guru gue ini angkatan antara 1 sampai 10 sekolah di situ. Nah, akhirnya dia cerita, dia bilang, jangan kaget sekolah di sini, dibilang kayak gitu kan. Gimana nggak kaget kan, orang kita kan juga perantau, teman-teman kita yang lain juga kan perantau. Malah tau-taunya dapet kejadian kayak gitu. Terus guru gue tuh cerita, dia bilang katanya, jadi dulu ini seniornya ibu katanya. Wah kenapa bu gitu. Ya dia gak mau cerita tuh awalnya, mau cerita kenapa sih bu gitu. Terus kita tanya lagi, oh iya bu kenapa sih itu ada bacaan di papan tuh Ambon, Lombok, Bali, terus nama-nama daerah gitu. Oh dulu tuh asramanya ini tuh disatuin neng katanya, asrama cowok sebelah kanan, asrama cewek sebelah kiri. Loh berarti disatuin gitu aja gitu bu, maksudnya? Iya disatuin gitu aja kata dia gitu. Terus bu kok bisa disatuin kayak gitu? Ya kalau zaman dulu mah emang kayak gitu, tapi ibu punya cerita yang ya mungkin kalian gak percaya lah. Kenapa bu? Kita penasaran kan. Iya jadi dulu senior ibu, ya senior mungkin gak jauh lah, di satu angkatan atau 2 angkatan itu ada yang bunuh diri karena hamil di luar nikah. Hah, bunuh diri di mana itu bu, digituin kan. Terus aduh enggak ibu nggak mau cerita, tapi kita paksa dia buat cerita. Karena dia cerita ya dia bunuh diri di ruang simulasi itu di bawah ruang tidur gue sama teman-teman gue itu. Terus setelah kita tahu kenapa bu kok bisa bunuh diri gitu kan, ya mungkin karena dia takut sama orang tuanya gitu. Terus juga di sini kan penunggunya bukan kita doang kata dia.
Di sini ada anak cowok katanya. Anak cowok itu dia kalau udah suka sama si cewek itu, ceweknya tuh manusia. Dan dia bukan manusia kan. Nah, terus jadi si cowok Belanda ini kalau udah suka bener-bener disukain. Tapi kalau dia nggak ketemu sama si cewek ini, ya dia nekat. Si cowok Belanda ini dia nekat. Kalau dia masukin siapa aja, ya dia bakal, kalau dia nggak ketemu sama orang yang dia suka, dia bakal nyakitin diri dia sendiri. Padahal dia nggak tahu kalau dia tuh masuk ke tubuh orang lain. Jadinya gue sama teman-teman gue berasumsi kalau si orang Belanda ini dia ngehasut si kakak kelas senior gue yang tahun udah lama banget itu buat bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Terus akhirnya karena gue merasa nggak nyaman, banyak kejadian-kejadian aneh juga, gue cuman kuat bertahan 6 bulan doang di asrama. Jadi gue tinggal di luar.